Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Hafiza dengan NPM 4421210012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 9 dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu mengenai modul website pada ODU 16 dalam topik untuk membuat dan melakukan konfigurasi pada modul tersebut. Sebelumnya, skenario yang akan dijalankan yaitu perusahaan Citra Makmur akan melakukan kerjasama dengan PT Global Technology untuk membuat sebuah website yang dapat memudahkan konsumennya. Nah, informasi mengenai perusahaan Citra Makmur sebagai berikut dengan fitur yang diinginkan sebagai berikut. Pembuatan ODU-nya. Dan di sini, pertama-tama kita harus membuat perusahaan baru pada ODU karena yang ada di sini kan baru ada My Company yang ada di San Francisco dan juga Chicago dan juga IT Company. Nah, maka kita bisa ke melakukan penambahan perusahaan yang baru, yaitu untuk perusahaan Citra Makmur. Nah, untuk melakukan penambahan perusahaan itu, kita masuk ke laman setting. Lalu di sini ada users dan companies. Kita pilih yang companies. Nah, di sini kan terlihat baru ada 3. Kita buat new companies. Terus kita masukin perusahaannya. Ini address-nya kita masukin juga sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Di sini kita masukin keterangan alamatnya, terus currency-nya itu udah kita pakai Indonesian Dollar rupiah. Habis itu di sini emailnya kita masukin namanya itu citramakmur@gmail.com. Nah, kalau udah, ini bisa kita save di cloud-nya atau save manually pada Odoo-nya. Nah, terus untuk memastikannya ini udah masuk atau belum, kita bisa lihat di sini. Nah, ini udah ada penambahan perusahaan baru yaitu perusahaan Citra Makmur. Selanjutnya itu, tahap yang harus kita lakukan, kita balik lagi ke menu setting. Habis itu kita ke user. Nah, di sini yang kita pakai itu kan Michelle Edmond. Kita harus memastikan di bagian sini untuk allow companies-nya itu perusahaan Citra Makmur sudah ada atau belum. Nah, di sini udah ada. Terus kita mengganti default company-nya itu jadi perusahaan Citra Makmur. Nah, habis itu perubahannya kita save. Nah, ini bisa memudahkan dalam proses pembuatan website pada Odoo 16 untuk perusahaan Citra Makmur. Terus kalau misalnya udah, kita balik lagi ke halaman Discuss. Sebelumnya di sini saya telah menginstal beberapa modul, itu diantaranya udah ada modul sales, inventory, dan juga purchase. Sekarang kita bisa tinggal install modul website dengan cara yang sama seperti menginstal modul-modul lainnya. Dan di sini kita melakukan beberapa saat untuk melakukan penginstalan pada modul website.
Dari sini kita akan membuat model websitenya. Ini bentuknya itu online store, habis itu kita bentuknya itu furniture, manufacturer, lalu ininya untuk seller. Nah, di sini kita bisa pilih tema dari website yang mau kita buat nanti. Nah, ini bisa dipilih random aja. Habis itu yang untuk fitur-fitur yang mau dimasukin itu ada About Us, News, terus Shop, sama Live Chat. Di sini bisa, atau kalau nggak mau pakai live chat juga bisa. Habis itu kita bisa tambahin misalnya ini event, terus kita langsung build my website. Nah, di sini kita bisa pilih tema yang mana dari template yang mau kita pakai. Di sini saya pilih yang ketiga. Terus itu ini secara langsung dari Odoo-nya akan membuat tema yang telah kita pilih sebagai nantinya dalam bentuk website. Nah, berikut ini tampilan kalau misalkan websitenya itu udah jadi sesuai template-nya. Dari sini tuh kita bisa lihat tampilannya kayak gini. Terus di sini ada bagian logo, kita bisa masukin logo, habis itu ada home, di sini ada shop, ada event. Nah, ini itu ada news about us dan kontak us itu di sisi depan seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita mau misalkan mengganti logo. Ini udah termasuk ke dalam bentuk mendesain mendesain eh, website. Misalkan ini kita mau ganti logo, kita bisa ambil logonya itu dari logo yang udah logo perusahaan yang udah disiapin. Nah, ini untuk logonya kita bisa klik dulu. Habis itu kita di sini logo medianya kita replace, kita upload logo perusahaan dari Citra Makmur. Dan nanti di sini logonya auto ganti. Nah, terus misalkan kita mau ngubah ini, misalkan tulisannya kita rubah jadi Citra Makmur. Nah, ini bisa kita rubah kayak gini. Bisa kita ke atasin atau ke bawahin. Nah, ini udah pas ya menurut saya. Nah, ini merupakan salah satu contoh tahapan dalam mendesain website. Nah, terus kalau misalkan udah, sebetulnya ini tuh ada kita bisa banyak mengedit ya. Kita bisa mengedit semua isi yang ada di sini. Itu tergantung kita mau bikin websitenya itu seperti apa. Tuh. Nah, ini tadi sebagai contoh aja ini untuk mengganti nama, jadi nama perusahaan dan juga logo. Lalu tahapan selanjutnya di sini kita mau eh, melakukan konfigurasi pada website. Sebelumnya jangan lupa apabila kita telah melakukan pendesainan ulang atau penggantian dalam yang kita pakai, kita bisa klik save. Nah, di sini merupakan tampilan dari website yang udah kita rubah, udah di save. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada website dengan cara mengklik configuration,
Terus kita ke setting. Nah, di sini eh, kita pilih setting of website-nya itu yang my website. Nih. Habis itu eh, kita masukin homepage-nya. Terus kita rubah company-nya itu jadi Citra Makmur. Terus kita bisa upload juga logo dari Citra Makmurnya lagi. Nah, untuk domainnya ini kita bisa rubah, misalkan kita bisa ikutin yang tadi. Nah, ini misalkan domain yang kita buatnya http://citramakmur.com. Ya, udah sesuai. Habis itu kita rubah di sini yang untuk shop checkout prosesnya itu jadi stay on product page. Habis itu bagian sign in atau sign up at checkout-nya itu optional. Terus bagian shop products-nya itu kita rubah di bagian sininya jadi advanced price rules. Kalau misalkan sebelumnya itu multiple prices per product, sama kita aktifin juga yang discount, loyalty, dan gift card. Habis itu kita aktifin yang wishlist supaya nanti konsumennya bisa masukin produk yang mau dibeli tapi nggak dibeli saat itu juga. Terus kalau shippingnya itu kita aktifin juga shipping cost supaya biaya ongkirnya itu bisa langsung dihitung oleh Odoo-nya. Di sini kita aktifin live chat dan sisanya kita ikutin yang udah ada. Terus itu kalau misalnya udah semua, ini bisa kita save. Nah, ini tampilan kalau misalkan kita udah eh, save ketentuannya tadi, semua yang udah kita rubah. Nah, terus kalau udah, selanjutnya kita balik ke site-nya itu ke bagian homepage. Ini oke. Nah, kalau kayak gini nih bisa kita refresh. Nah, berikut ini tampilan websitenya lagi. Kita balik sini lagi. Terus sekarang, misalkan kita mau sign in dengan menambah account baru. Misalkan ini account dari konsumer. Nah, ini kita bisa tambahin. Misalnya emailnya itu. Ini bisa kita sign up. Nah, ini sekarang ini kita pakai account customer si Hafizah ini. Nah, ini kita bisa lihat di home-nya, terus di shop-nya.
Itu udah bisa kelihatan produknya karena tadi di konfigurasi sebelumnya kita udah mengatur di bagian sign in atau sign up-nya itu opsional. Jadi si konsumen ini bisa sign in atau sign up dengan sendirinya tanpa kita harus eh, kayak membuat akunnya gitu loh. Terus ini bisa langsung kelihatan juga karena bukan merupakan internal pengguna gitu. Saya penggunanya bukan untuk internal doang, tapi udah bisa dibuka untuk semua. Jadi tiap visa ini bisa langsung lihat bagian shopnya ataupun bagian eventnya ini karena belum diisi ya, jadi masih belum ada. Nah, kalau ada kayak gini berarti eh, websitenya udah selesai didesain dan juga udah selesai dikonfigurasi sehingga bisa digunakan. Berikut itu merupakan penjelasan yang dapat saya jelaskan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.